Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait tipe data terstruktur gitu ya. Sekarang kita sudah sampai video keberapa nih ya? Masih terkait list. Kalau sebelumnya itu bagaimana caranya membuat si listnya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengakses elemen list gitu. Kita kan kalau kita kan bikin terus kita simpen data ke dalam list kan pasti kita mau pakai kan ya, pengen pakai gitu. Nah, mengakses itu bagaimana caranya kita pakai list data-data yang sudah kita simpan ke list tadi ya. Nah, sebenarnya kalian tadi sebelumnya sudah belajar sih ketika di video sebelumnya gitu ya, kalian sudah belajar ketika saya coba memperlihatkan kepada kalian tentang type itu gitu. Ini tipenya apa sih? Ini tipenya apa sih? Nah, itu kan sebenarnya mengakses listnya kan ya, mengakses elemen listnya gitu ya. Jadi untuk mengakses elemen list itu dengan menggunakan indeks gitu ya. Karena seperti yang kalian tahu, list ini dia punya indeks gitu. Jadi cara pertama untuk mengakses list, saya tulis di sini, akses list ya, mengakses tipe data list gitu ya, mengakses variabel dengan tipe data list, ya saya tulis akses list aja lah ya. Mengakses list itu adalah yang pertama kali dengan menggunakan indeks gitu ya. Menggunakan indeks itu adalah dengan menggunakan square bracket juga gitu ya, tapi jangan kebalik dengan waktu membuat ya, beda ya. Oke, nah kemudian sama seperti yang sebelumnya kan kita waktu mau membuat list saya bisa pakai square bracket atau saya bisa pakai fungsi. Nah, mengakses elemen list itu juga nanti bisa pakai fungsi juga gitu. Jadi yang pertama adalah mengakses dengan menggunakan indeks, kemudian nanti saya juga bisa memakai fungsi yang namanya indeks juga gitu ya. Kalau yang indeks ini sebenarnya dengan menggunakan ini ya, menggunakan square bracket juga, terus yang kedua ini dengan fungsi yang namanya indeks gitu ya. Oke, ini ya, ini nanti dulu. Sekarang kita pakai indeks yang ini gitu. Jadi jangan pusing dengan ini kan akses dengan indeks. Terus yang ini juga pakai indeks juga gitu. Jadi kalau yang ini fungsi gitu ya. Kalau yang ini sih ya istilah aja, kita bilang bahwa kita mengaksesnya itu dengan melihat indeks-indeksnya gitu ya. Gimana, pusing nggak? Mudah-mudahan enggak lah ya. Jadi misalnya saya punya tadi values, misalnya saya tulis saja values. Misalnya saya punya tipenya macam-macam, yang ada 3, ada true, ada 10, ada high gitu ya, ada 5,7. Nah, misalnya nih macam-macam ya values-nya. Saya punya variabel namanya values ya. Ini misalnya tadi saya coba mulai dari saya buat deh ya. Waktu saya buat saya buat values itu sama dengan 3, true, 10, kemudian high, kemudian 5,7. Oh, satu lagi ya, mungkin sama ini aja sekalian. Sama list deh. Apa list? Enggak ya. 7, 8 misalnya. Sama string hello gitu. Mudah-mudahan sih ya. Nah, gini ya. Saya bikin seperti ini. Mudah-mudahan kalian tidak pusing. Mungkin biar itu saya tambahin lagi di sini. Ini kenapa 57 ada kutipnya. Lalu sama angka berapa ya, 25 gitu misalnya. Nah, jadi menerjemahkannya di dalam bentuk visual, 3 terus 10 high 5,7, kemudian saya punya 8 sama hello. Ya, kemudian saya punya lagi 25. Nah, kalian perhatikan batas-batas garis yang saya buat ini gitu. Ya, jadi ini indeksnya, berarti ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks ke-2, ini indeks ke-3, 4, ini indeks ke-5, ini indeks ke-6.
Nah, di dalam ini ada indeks ke-0 dan indeks ke-1 sebenarnya gitu ya, karena kan list gitu. Oke. Udah ya, ini file listnya ya. Cukup rumit gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengaksesnya? Pertama adalah saya mengaksesnya dengan menyebutkan indeksnya gitu. Kayak tadi waktu saya cek type itu ya. Jadi misalnya kalian mau mengakses apa? Misalnya mau mengakses mau mengakses yang mana gitu ya. Saya butuh misalnya menyebutkan yang high ini gitu. Maka cara saya mencetak high misalnya, berarti apa nih yang harus diambil? Values gitu ya. Values elemen keempat, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti kan values di indeks ke-3. Nah ini kalau saya cetak gitu ya, kalau saya cetak keluarnya gitu ya di konsol gitu ya, itu tulisan hi gitu. Gitu ya caranya ya. As simple as that gitu ya. Jadi semudah itu. Jadi tinggal lihat aja nih, oh kalau misalnya saya print values-nya aja, kan itu dia kecetak semua kan. Berarti 3 terus 10, high 5,7 dan seterusnya gitu kan ya. Nah, kalau cuma pengen ngambil yang mana gitu, nah itu berarti ya saya ambil apa namanya? Pakai indeksnya aja. Misal saya mau ambil values 5 nih ya, yang list nih. Nah, gitu. Makanya yang tercetak adalah ya berarti 8 sama hello gitu. Ya. Kalau saya cuma pengen cetak hello-nya saja, berarti harus ambil values 5 gitu ya. Values 5-nya yang posisi indeks ke-1 gitu. Nah, barulah ini kalau saya print keluarnya adalah hello gitu. Hello. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, itu kan kalau saya tahu oh indeks ke situ ya, indeks itu tuh jadi kalau saya pengen mencetak elemen di indeks keberapa, saya pakai square bracket. Tapi kalau saya pengen tahu elemen ini nih ada di indeks keberapa sih gitu. Ya. Kalau yang ini kan saya menyebutkan indeksnya ya. Kalau ini saya menyebutkan indeksnya gitu ya. Indeks berapa gitu. Menyebutkan indeks berapanya gitu ya. Kalau yang ini saya malah mau tahu ada di indeks keberapa sih gitu ya. Ada di mana gitu. Ada di mana, ada di indeks berapa. Jadi saya malah nggak tahu indeksnya gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu saya tahu indeksnya, kemudian saya pengen tahu elemennya gitu ya. Jadi yang diketahui indeksnya. Nah, kalau yang kedua itu justru yang diketahui itu elemennya gitu. Jadi misalnya kalau tulisan high itu ada di indeks keberapa sih gitu. Oke. Kalau indeks high itu ada di tulisan berapa sih? Maka caranya adalah ini values titik indeks high. Cara nulisnya gitu ya. Ini artinya segini nih artinya. Kalau high itu di values itu ada di indeks keberapa sih gitu. Ada di indeks keberapa sih di dalam values gitu ya. String high ini ada di indeks keberapa sih di values gitu. Makanya ini ada titik ya. Saya sempat jelaskan di kelas ya kenapa kok fungsi biasanya kan fungsi gitu ya. Kayak sebelumnya misalnya apa? Membuat list misalnya. Kalian values 2 sama dengan misalnya list 3, 4 misalnya. Nah, misalnya gitu. Nah, ini kan panggil aja fungsinya gitu. Fungsi terus buka kurung tutup kurung ininya diisi argumen gitu. Nah, kalau sekarang kenapa kalau indeks itu kenapa nggak cuman begini terus ini dikasih argumen gitu. Misalnya print atau apalah gitu. Pokoknya kenapa begini? Kenapa harus ada titik depannya gitu. Yaitu si values ya tadi ya. Values titik indeks gitu. Kenapa gitu ada? Karena tadi ya kalau misalnya ini high, saya harus secara spesifik bilang high itu saya kan pengen tahu indeksnya high. Nah, indeks itu kan yang punya siapa? Salah satunya kan adalah list gitu. Jadi saya harus bilang bahwa
saya itu nyari indeksnya itu di VList, bukan di VList 2, bukan di VList 3, bukan di VList berapa misalnya gitu ya. Tapi di VList gitu ya. Karena kan nanti harusnya listnya banyak gitu ya, ada banyak gitu kan. Ini ada VList, ada VList 2, ada VList 3, ada yang lain-lain gitu ya. Jadi yang saya cari indeksnya adalah saya cari indeksnya di VList. Nah, ini kalau saya print VList titik indeks high itu ya. High ini ada di indeks berapa sih di VList? Kita lihat lagi VListnya. Ada di indeks berapa tuh high? Dia akan cari. Oh ini nih, ketemu nih. Berarti ada di indeks ketiga. Kalau misalnya nanti di belakangnya ada tulisan high lagi, dia tetap 3 jawabannya gitu ya, bukan 3 sama 7 atau 7 gitu. Karena dia akan mencarinya mulai dari awal. Jadi pertama kali ketemu udah langsung yang itu. Gitu. Jadi ini nanti tercatatnya 3. Begitu ya. Jadi kalau mengakses list, kalau pakai square bracket itu yang saya ketahui indeksnya. Tapi kalau pakai indeks itu justru yang saya ketahui adalah elemennya gitu. Kita nanya indeksnya indeks berapa sih gitu. Itu ya dua itu. Oh mungkin satu lagi ini yang pertama ya sorry kelewat. Yang pertama ini yang pakai square bracket, yang ini ya yang pakai square bracket itu adalah kalau indeksnya itu negatif. Kalau indeksnya negatif itu berarti dia mundur dari belakang ini. Jadi selain saya bisa nulis 0, 1, 2, 3, 4 sampai 7, ini sebenarnya saya bisa bilang ini minus 1, indeks minus 1, ini indeks minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8 ya. Jadi kalau minus mulai dari 1 ya, nggak dari 0 ya. 0 kan udah dipakai. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dari belakang berarti dari minus 1, bukan minus 0. Nggak ada ini. Oke. Itu aja. Jadi kalau misalnya tadi kalian mau mencetak tulisan height, ya, ada 2 cara gitu ya. Pertama adalah tadi print VList 3 gitu ya. Atau kalau kalian pengen versi yang dari belakang gitu ya, itu printnya berarti VList, kalau mau pakai minus, lihat nih. VList berapa? Minus 5 kan? Minus 5. Sama aja isinya. Sama-sama mencetak high. Oke. Nah ini yang terakhir. Ini dia bukan cara mengakses list, tapi ditunjukkan apa saja sih kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ketika kalian mengakses list. Ada 3 gitu. Yang pertama adalah listnya belum dibuat. Kalau itu mau udah pasti ya. Jadi error itu bisa terjadi karena list belum dibuat. Nah kalau list belum dibuat itu errornya itu sebentar. Kita lihat ya, harusnya name error ya, karena kan namanya nggak ada. Silakan. Nah, jadi saya misalnya belum punya list apa ya? Saya misalnya belum punya list namanya VList 2 kan nggak punya gitu ya. Nah, maka errornya adalah name error gitu. Jadi saya mencoba mengakses list yang belum pernah saya buat sebelumnya. Gitu. Ini name error ya. Ya. Name is not defined gitu ya. Name belum didefinisikan. Yang kedua adalah indeks listnya melebihi gitu ya, out of bound. Yang kedua adalah out index out of bound gitu, melebihi batasnya gitu. Jadi misalnya saya punya VList gitu ya, VList isinya hanya 457,8 gitu ya. Hanya 3 elemen. Kemudian saya mencoba mencetak VList 3 misalnya. Padahal kan dia cuma 0, 1, 2 harusnya. Maka dia error. Namanya indeks error. Ya, ini namanya indeks error. Disebutnya indeksnya out of range gitu ya. Indeks out of range ya. Istilahnya bukan out of bound, tapi out of range. Nah, yang terakhir adalah indeks
indeksnya bukan integer. Nggak boleh ya kalau indeks itu harus integer. Kan posisi ke berapa? Posisi ke 1, posisi ke 1, 2, 3, mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nggak ada posisi 5,5 misalnya. Jadi misalnya kalau saya mau cetak values 1,5 gitu, maka ini akan error gitu. Karena lihat, indeks dari list harus integer gitu. Atau slice gitu ya, range. Nggak boleh float gitu ya, jadi type error. Dan ini yang terakhir adalah type tipenya error. Harusnya integer, dia malah kasih float. Oke, kira-kira seperti itu untuk pengaksesan dari elemen-elemen yang ada di dalam list. Berikut kesalahan-kesalahan apa yang mungkin terjadi. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat pagi semuanya.